Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, Bapak dan Ibu guru panitia Matsama tahun pelajaran 2021-2022 yang saya muliakan, anak-anakku sekalian, OSIM MAN 1 Pamekasan periode 2020-2021 yang saya cinta sayangi juga anak-anakku sekalian para panitia Matsama MAN 1 Pamekasan tahun 2021. Kemudian yang saya cinta sayangi, yang saya banggakan, menjadi harapan besar bagi kami anak-anakku sekalian, siswa-siswi calon peserta didik di MAN 1 Pamekasan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya banggakan, yang saya cinta sayangi. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan kegiatan yang mulia, yaitu kegiatan Matsama atau yang kita kenal dengan masa ta'aruf siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Pamekasan tahun 2021-2022. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan cahaya Islam dan iman. Semoga syafaat Baginda Rasulullah Muhammad SAW senantiasa mengiringi kita bersama, khususnya anak-anak sekalian calon peserta didik MAN 1 Pamekasan, untuk bisa membawa nama baik MAN 1 Pamekasan setidaknya di daerah Kabupaten Pamekasan, bahkan mungkin harapan kami sampai ke tingkat nasional, bahkan internasional. Anak-anak sekalian, calon peserta didik di MAN 1 Pamekasan, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ditugasi oleh panitia untuk menyampaikan materi tentang moderasi beragama. Penting menjadi renungan bagi kita semuanya. Pada saat penyusunan ideologi bangsa, ada kompromi indah antara nasionalisme dan Islamisme. Maka diambillah jalan tengah, yakni ideologi Pancasila, yang bukan negara agama dan bukan negara sekuler, tapi semua pemeluk agama bebas melaksanakan ajarannya masing-masing. Pancasila dianggap sebagai hasil kompromi Darul Mithaq, meminjam istilah Nahdlatul Ulama, atau Darul Ahdi Wassahadah, meminjam istilah Muhammadiyah, atau nasionalisme tauhid, meminjam istilah Bung Karno. Dikenal pula 4 pilar kebangsaan, yakni yang pertama Pancasila, yang kedua UUD 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat NKRI. Agama-agama berfungsi menjadi sumber nilai, sumber moral yang secara substansi integral mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya, semua agama mengajarkan nilai-nilai kerukunan, menolak ujaran intoleransi. Begitupun watak budaya bangsa Indonesia adalah ramah dan suka bergotong royong.
setting problematika moderasi beragama. Sering kita lihat, sering kita dengar atau kita sering membaca dalam banyak sumber bahwa banyak praktek beragama yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Padahal agama hadir untuk memanusiakan manusia. Yang kedua, munculnya tafsir agama yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pengetahuan. Muncul sikap dan tindakan yang seolah-olah dan diklaim paling benar. Yang ketiga, mulai terlihat cara beragama yang merusak ikatan kebangsaan dengan tekanan yang mewujud pada pilihan sikap untuk mempolitisasi dan sikap mayoritarianisme. Untuk itu menjadi penting bagi kita untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan moderasi. Moderasi adalah kegiatan untuk mengatur, memandu, serta menengahi komunikasi interaktif, baik yang berbentuk lisan ataupun tulis. Tetapi ada juga yang memberikan definisi. Moderasi adalah jalan pertengahan yang sesuai dengan inti ajaran Islam dan juga fitrah manusia. Karena itu, umat Islam disebut ummatan wasaton, yang berarti umat pertengahan. Umat yang serasi dan seimbang, yang mampu memadukan antara dua kutub agama terdahulu. Moderasi beragama juga dapat didefinisikan cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Bisa juga didefinisikan sikap dan praktek beragama yang mengamalkan esensi ajaran-ajaran agama. Moderasi beragama dalam Islam dikenal dengan wasatiyah. Bahkan umatnya mendapat julukan umatan wasaton, yaitu menjadi umat pilihan yang selalu bersikap menengahi atau adil. Salah satu bentuk moderasi beragama yang ditunjukkan Islam adalah dengan memberikan kebebasan beragama. Pentingnya moderasi beragama bagi Indonesia. Yang pertama adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Allah. Yang kedua, mencegah konflik horizontal bahkan vertikal. Yang ketiga, strategi kebudayaan kita dalam merawat bangsa Indonesia. Islam mengajarkan ukhuwah, mencakup yang pertama ukhuwah diniyah, yaitu persaudaraan yang didasari oleh persamaan agama. Persaudaraan seagama dan seiman inilah yang dimaksud oleh Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Kemudian yang kedua, ukhuwah watoniyah wa an-nasab, yaitu persaudaraan karena satu bangsa dan keterikatan keturunan. Ukhuwah diniyah, yaitu persaudaraan yang didasari oleh persamaan agama. Tetapi menjadi hal yang sangat aneh ketika sesama umat Islam dengan agama yang sama, tetapi justru sangat banyak perselisihan sebagai dampak dari fanatik faham keagamaan yang berlebihan, sehingga berujung pada permusuhan yang tidak berkesudahan. Berbeda dalam hal agama itu adalah hal yang biasa, tetapi berlainan dalam hal agama ini yang keluar dari biasanya. Seperti apa cintamu kepada sesama muslim? Maka kata Rasulullah, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu abdun hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi."
Rawahul Bukhari Muslim. Demi Tuhan, tidaklah sempurna iman seseorang hamba hingga ia mencintai kepada saudaranya sebagaimana cinta kepada dirinya sendiri. Kemudian Rasul juga menyatakan dalam sabdanya, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarajumihim wa ta'adufihim mathalul jasadi idastaka minhu utbun tada'alahu sairul jasadi fi sahari wal hum. Gambaran antar sesama mukmin dalam saling mencintai, mengasihi dan berbagi rasa bagaikan tubuh manusia. Bila di antara salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh anggota tubuh akan merasakan gelisah atau sakit panas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian berikutnya ukhuwah watoniyah wa an-nasab, yaitu persaudaraan karena satu bangsa Indonesia dan keterikatan keturunan nenek moyang bangsa Indonesia. Tegak dan berdirinya bangsa dan negara Indonesia adalah wujud perjuangan dan pengorbanan semua elemen bangsa, warga Indonesia yang berbeda-beda agamanya, sukunya, keturunannya, dan etnis. Sehingga Indonesia tidak bisa diklaim sebagai milik agama tertentu, tidak bisa diklaim sebagai milik suku tertentu, tidak bisa diklaim sebagai milik keturunan tertentu, tidak bisa diklaim sebagai milik etnis tertentu. Dengan demikian, semuanya memiliki tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, melindungi dari rongrongan dan serangan berbagai pihak yang akan merobohkannya. Nah, sudah jelas dalam Islam sebagaimana tertera dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi sebenarnya kita tidak perlu berperang dalam urusan kebebasan beragama. Bagaimana agama yang sudah kita anut ini kita amalkan dengan baik, kita pertanggungjawabkan dengan baik, boleh kita mensiarkannya juga. Tetapi jangan sampai mengotori hak-hak asasi orang lain. Bagaimana Islam mengajarkan piagam Madinah diantaranya, yang isinya kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama kaum muslimin. Kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, dan demikian pula dengan kaum muslimin. Semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diberlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Kaum Yahudi dan muslimin harus saling tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Kaum Yahudi dan muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. Kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Nah, jadi intinya jangan sampai kita itu berbuat jahat. Intinya itu. Jadi kita bisa hidup bersama, intinya jangan saling berbuat jahat. Islam jangan berbuat jahat kepada agama yang lain, dan agama yang lain juga jangan berbuat jahat kepada Islam. Bahkan ada juga diperkuat dengan hadis Rasulullah, bahwa Rasulullah itu, dan janganlah kalian itu mencari-cari aib orang lain, jangan pula saling menebar kebencian, dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Nah, ini penting diperhatikan oleh kita. Nah, menjadi ukuran kepada kita sebelum simpati dan empati, ya, pernahkah Anda dimusuhi oleh orang lain? Pernahkah Anda diolok-olok oleh orang lain? Pernahkah Anda digunjing oleh orang lain? Pernahkah Anda dituduh oleh orang lain? Pernahkah Anda dicela oleh orang lain? Atau sebaliknya, Anda yang pernah melakukan hal-hal di atas. Nah, bagaimana rasanya ketika itu terjadi? Kemudian ukhuwah insaniyah atau basariyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama manusia. Semua yang berbeda agamanya adalah manusia. Semua yang berbeda sukunya adalah manusia. Semua yang berbeda keturunannya adalah manusia. Semua yang berbeda etnisnya adalah manusia. Islam harus mampu mewujudkan platform agamanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa Islam harus hadir dan menjadi kasih sayang bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Bahwa Islam
harus hadir menjadi kebaikan bagi semua manusia. Nah, kalau ini bisa diwujudkan oleh kita sebagai umat Islam, kalian sebagai calon peserta didik di MAN 1 Pamekasan, insya Allah kondisi ini bisa akan semakin baik. Baik kondisi lokal, kondisi yang lebih tinggi nasional atau mungkin internasional. Seharusnya yang menjadi prinsip bergaul bagi Anda seperti ini. Wa asirin nasa bima yuhibbu ayu amilu kabihi. Bergaullah dengan semua orang dengan sikap yang kamu akan senang diperlakukan dengan sikap seperti itu. Dengan keragaman dan pluralitas bangsa Indonesia, maka interaksi sosialnya akan berdampak pada kesenjangan sosial. Sehingga yang penting dipahami kita sebagai warga negara Indonesia adalah boleh berbeda dalam persatuan. Tetapi hal yang menjadi sangat penting adalah bagaimana kita bisa melatih diri kita untuk bisa bersatu dalam perbedaan. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga Allah mempertemukan kita kembali. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.